Cara memperbaiki HP restart sendiri tanpa ganti baterai. Ini adalah Redmi 13C. Tidak mau hidup, hanya restart terus-menerus. Padahal kapasitas baterai sudah 90% lebih. Kalian lihat, HP-nya restart terus. Kita akan memperbaiki ini tanpa mengeluarkan uang. Pertama, kita hubungkan HP dengan charger. Tindakan ini bisa menghidupkan HP ini. Namun dengan syarat charger tidak boleh dilepas. Karena jika kabel charger dilepas, maka HP akan kembali restart. Namun, sayangnya, masih belum bisa. Dan saya punya trik sederhana. Kita harus tekan dan tahan volume down beberapa detik. Namun, ini bukan solusi terbaik. Jika kalian mencabut kabel charger, maka HP akan restart dan terus restart. Dan saya coba tekan tombol powernya beberapa detik. Baik, kita tunggu saja. Mudah-mudahan ini berhasil. Sudah mulai loading. Akhirnya bisa hidup, tapi ada masalah di sini. Kalian lihat, baterainya sudah mencapai 99%, bahkan 100%. Namun saat melepas kabel charger, HP ini akan restart sendiri. Kita coba lepaskan kabel chargernya. Oke, sudah dilepas. Kalian lihat HP ini akan melakukan restart sendiri. HP ini tidak akan pernah hidup dan akan restart terus-menerus. Saya curiga fuse yang terletak pada baterainya sudah rusak. Kita akan bongkar menggunakan silet. Mudah-mudahan usaha ini berhasil tanpa mengeluarkan uang. Kita mulai dengan membuka bagian belakang HP. Ini letak yang mudah untuk membuka penutup belakang HP. Saya menggunakan alat sederhana dan mudah ditemukan di rumah. Tanpa mengeluarkan uang, bro. Lalu kita gunakan plastik agak tipis. Misalnya, propeller kipas kecil ini. Saya hanya menggunakan alat yang sederhana saja. Kita akan lepas bagian belakangnya. Dan membuka baterainya terlebih dahulu. Lalu melepas fuse yang terletak pada baterai. Pada video sebelumnya, saya telah membahas cara menampilkan teks pada dot matrix. Kalian bisa melihat cara membuatnya di channel ini. Oh ya, bagi yang belum subscribe, silahkan klik like dan subscribe. Jika kamu suka konten edukasi elektronika seperti ini, silahkan like dan subscribe. Lepaskan penutup bagian belakang dengan hati-hati. Langkah selanjutnya adalah lepaskan semua sekrupnya. Lalu, jangan lupa lepaskan bagian SIM tray-nya. Lepaskan juga bagian ini. Ini mudah saja, bro. Kita sudah hampir selesai melepasnya. Kalian perlu hati-hati,
karena ada kabel fleksibel yang tertahan di sini. Kita harus melepas konektor ini. Oke, sudah terlepas. Lepas konektor baterainya. Hati-hati pada bagian ini. Oke, selanjutnya stiker ini juga harus dilepas. Dengan stiker ini, kita akan mudah melepaskan baterainya. Kalian perhatikan, ada 2 stiker di sini. Jangan sampai salah. Stiker yang panjang adalah stiker A, dan yang pendek adalah stiker B. Kita akan menahan stiker yang pendek atau stiker B. Lalu melepaskan baterai dengan stiker panjang atau stiker A. Kalian lihat ini. Yang panjang adalah stiker A. Oke, ini tidak sulit. Kita harus tahan stiker pendek atau stiker B. Dan melepaskan baterai dengan stiker panjang atau stiker A. Ini agak keras, bro. Awalnya saya juga takut. Jangan sampai ada yang rusak. Sudah terlepas, bro. Baterainya sudah terlepas. Selanjutnya kita cari salah satu komponen di atas baterai ini. Terlalu banyak stiker di sini. Kita harus membuka stiker ini dan melihat biang keroknya. Di dalam baterai ini terdapat komponen bernama fuse, kecil dan hitam. Kita akan melepas fuse, lalu menjampernya. Ini dia, bro. Masih belum jelas terlihat. Komponennya sangat kecil. Saya harus buka bagian ini. Saya akan perbesar. Dan kita akan lihat biang keroknya di sini. Kalian lihat ini fuse atau sekring. Berwarna hitam dengan kode huruf seperti K. Fuse ini sudah rusak. Kita akan melepas sekring ini, lalu menjampernya. Saya menggunakan solder biasa. Beri timah pada kaki fuse ini, agar mudah dilepas. Oke, ini mudah saja, bro. Karena fuse-nya sudah rusak, maka kita akan menjampernya menggunakan kabel biasa. Namun saran saya, kalian harus ganti dengan fuse yang baru. Oke, ini benar-benar solusi tanpa uang. Saya akan merapikan bagian ini. Sudah selesai, dan kita tutup kembali. Apakah ini berhasil? Apakah HP-nya akan berfungsi normal? Mari kita pasang kembali dan mencobanya. Pasang baterainya kembali dan pasang juga konektornya. Jangan lupa pasang konektor flexible fingerprint atau tombol power. Sekarang kita akan coba. Apakah ini berhasil? Saya akan menekan tombol power. Saya berharap tidak akan restart lagi. Oke, kita tunggu saja. Kalian lihat titik 3 di bawah, bro? Itu sedang loading. Yes, ini berhasil.
Kita sudah masuk ke menu utama. Sepertinya kita melupakan sesuatu. Iya, kita lupa memasang skrupnya. Matikan dulu supaya lebih aman. Kita coba hidupkan lagi. Pasang SIM tray-nya kembali. Oke, sudah selesai. HP sudah tidak restart lagi. Ini mantap. Jika kamu suka konten edukasi elektronika seperti ini, klik like dan subscribe.